Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Tetap semangat pejuang ASN. Tahun 2020 ini kita cuma tinggal nunggu waktu pelaksanaan SKB. Maka dari itu, sesuai dengan request dari teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang soal SKB HOTS di ruang IGD. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 39 tahun dirawat di ruang UGD dengan pasca kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian didapatkan, pasien terjatuh dari sepeda motor. Keluarga mengatakan pasien sempat tidak sadarkan diri dan keluar darah dari telinga serta hidung. Terdapat luka terbuka di daerah paha. Luka tampak mengeluarkan darah. GCS, EYM 1, verbalnya 1, motoriknya 2. Jadi totalnya 4. Tensinya 100 per 75 mmHg, frekuensi nadi 95 kali per menit, frekuensi nafas 25 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Pola nafas tidak efektif. B. Resiko infeksi. C. Intoleransi aktivitas. D. Kekurangan volume cairan. E. Gangguan perfusi jaringan cerebral. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Ya, jawabannya adalah gangguan perfusi jaringan cerebral. Ingat teman-teman, GCS itu harus hafal ya. Jadi supaya bisa menentukan ini masuk di mana. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 42 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan luka bakar karena tersiram air panas. Hasil pengkajian didapatkan luka melepuh di perut, dada, dan paha kanan. Pasien tampak kesakitan, skala nyerinya 6, 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10 ya. Tekanan darah 120 per 90 mmHg, frekuensi nafas 26 kali per menit, frekuensi nadi 110 kali per menit, suhunya 38,3 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Nyeri. B. Hipertermia. C. Resiko infeksi. D. Gangguan pola nafas. E. Gangguan keseimbangan cairan. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Ya, jawabannya adalah A. Resiko nyeri. Ingat teman-teman, kalau seandainya nyeri, skala nyerinya 1 sampai 10 lebih dari 5, itu maka dia fokus kita ke nyeri. Pasti diagnosanya nyeri. Kalau 4 dari skala nyeri 1 sampai 5 itu pasti nyeri juga. Luka bakar itu juga harus hafal rule of 9 dari dewasa maupun bayi. Dada itu berapa coba? Ya, melepuh di perut, dada, dan paha. Perut dan dada ini berapa? 9, 9 berarti totalnya 18. Rule of 9 itu dihafal, itu pasti keluar. Untuk teman-teman, jangan lupa ditekan tombol subscribe ya. Dengan menekannya insya Allah akan mudah mengingat materi yang diberikan karena sudah terbayang selanjutnya nanti. Ibarat kata, tanda terima Anda dengan materi yang ada yang saya berikan saat ini. Kita lanjut soal ke nomor 3. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang gawat darurat dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian didapatkan, pasien duduk di tempat tidur karena sesak kalau tidur, gelisah, penggunaan otot aksesoris pernafasan, sianosis sentral, tekanan darah 110 per 85 mmHg, frekuensi nadi 115 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, saturasi oksigen 93%. Apakah alat yang dipergunakan untuk memberikan oksigen pada kasus tersebut? A. Kanul. B. Rebreathing mask. C. Non-rebreathing mask. D. Venturi mask.
E. Face mask. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Rebreathing mask. Untuk oksigenasi alat ya, itu kalian harus hafal untuk saturasinya. Jadi supaya nanti enak masuk ke mana ya. Kita ke soal nomor 4. Seorang laki-laki dibawa ke RS karena terjatuh dari motor. Lalu dibawa ke RS karena tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian didapatkan pasien cedera kepala, kesadaran somnolen. Keluarga menyatakan bahwa pasien selalu gelisah dan ingin mencabut selang infus serta NGT yang terpasang. Tekanan darah 140/90 mmHg, frekuensi nadi 98 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. Masalah keperawatan apa yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Resiko jatuh. B. Intoleransi aktivitas. C. Gangguan pola tidur. D. Ketidakberdayaan. E. Resiko kerusakan integritas kulit. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Resiko jatuh. Fokus, kesadaran somnolen. Somnolen itu berapa GCS-nya? Coba. Ya, 7-9. Keluarga menyatakan pasien sering gelisah dan ingin mencabut selang infus dan NGT terpasang. Jadi di hasil pengkajian, kalau kasus kalian itu fokus pada hasil pengkajian. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 23 tahun, korban tabrak lari, dirawat di ruang UGD, tiba-tiba mengalami henti nafas dan henti jantung. Perawat langsung melakukan tindakan RJP selama 2 menit. Berapakah kecepatan kompresi yang harus dilakukan? A. 30-40 kali per menit. B. 30-60 kali per menit. C. 60-100 kali per menit. D. 100-120 kali per menit. E. 120-140 kali per menit. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. 100-120 kali per menit dalam waktu selama 2 menit. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang laki-laki 30 tahun mengalami trauma kepala, dirawat di ruang penyakit syaraf. Dari pengkajian, pasien diketahui mengalami gangguan perfusi cerebral, tekanan darah 130/70 mmHg, frekuensi nadi 86 kali per menit, frekuensi nafas 16 kali per menit, suhu 37,7 derajat Celcius. Apakah posisi yang tepat untuk pasien tersebut? A. Head up. B. Fowler. C. Sims. D. Miring. E. Tandrelen. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Ya, jawabannya adalah A. Jadi kalau untuk pasien yang trauma kepala atau gangguan perfungsi cerebral, itu pasti posisinya itu head up ya. Nah, untuk teman-teman yang bosan belajar di YouTube, silahkan bisa ikut bimbel SKB perawat ataupun uji kompetensi ya. Apa sih yang didapat dari fasilitas belajar online setiap hari Senin sampai Kamis, Jumat tryout online, disediakan materi langsung berupa Word maupun PDF, pembahasan soal setiap hari selama 24 jam, tips dan trik diberikan langsung dari Pak Hendy. Tersedia kelas pagi dan sore. Jadi teman-teman boleh
pilih kelas pagi setelah subuh, sore itu sekitar jam 3 4 jam 4 mulai. Nah, untuk info lebih lanjutnya silakan hubungi nomor di atas. Jangan lupa di-subscribe Apotek Bandara supaya memberikan materi-materi yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.